Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraneka Pramana dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 9. Video ini adalah bentuk penunaian kewajiban saya terhadap tugas yang diberikan oleh Bung Adina pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Topik yang akan kita bahas di video ini adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Namun sebelum kita masuk ke dalam topik tersebut, mari kita cari tahu apa itu arti dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga hak dan kewajiban warga negara. Jadi kita di sini sudah membuka pengertian dari masing-masing istilah. Jadi awalnya kita akan melihat pengertian dari istilah ilmu. Ilmu artinya adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang itu. Dari pengertian ilmu ini kita dialihkan ke pengertian dari pengetahuan. Jadi kita akan mencari arti dari pengetahuan terlebih dahulu. Lalu untuk pengetahuan, dia berasal dari kata dasar tahu, yang artinya adalah mengerti sesudah melihat, menyaksikan, mengalami, dan sebagainya. Dan di bawah ada kata pengetahuan, artinya adalah segala sesuatu yang diketahui ataupun kepandaian. Sementara teknologi adalah suatu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, suatu ilmu pengetahuan yang diterapkan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu pengetahuan yang telah diterapkan untuk membantu kelangsungan hidup manusia. Jadi contohnya seperti apa? Contoh yang paling mudah adalah teknologi informasi ya. Jadi teknologi informasi adalah teknologi suatu sarana yang memudahkan manusia di bidang ilmu informasi. Salah satunya adalah media sosial. Jadi media sosial itu adalah termasuk dalam teknologi informasi karena dia memudahkan manusia dalam bersosialisasi. Salah satu contohnya adalah media sosial tadi. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke hak dan kewajiban warga negara. Mari kita lihat arti dari kata hak. Hak itu artinya secara umum itu adalah benar. Lalu arti yang lain adalah milik dan kepunyaan dan juga kewenangan. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, ataupun mewenang menurut hukum. Jadi hak itu adalah suatu hal yang yang dimiliki oleh seseorang, yang dikuasai oleh seseorang. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hak warga negara artinya adalah suatu kekuasaan atau kepemilikan atau kepunyaan yang dimiliki oleh seseorang setelah ia mendapatkan status kewarganegaraan tertentu. Sementara arti dari kewajiban berasal dari kata dasar wajib, dan wajib itu artinya adalah harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, dan sudah semestinya atau harus. Jadi di bawah ada arti dari kata kewajiban. Kewajiban artinya adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus kita laksanakan, atau sesuatu yang diharuskan untuk dilaksanakan. Jadi kewajiban itu pekerjaan atau tugas ya. Kewajiban itu berarti kewajiban warga negara, berarti adalah suatu keharusan yang didapatkan oleh seseorang ketika dia mendapatkan status kewarganegaraan tertentu. Contoh dari hak dan kewajiban warga negara di sini adalah kalau misalkan hak ya. Kalau hak itu adalah hak pendidikan misalnya. Jadi misalkan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kepanjen adalah hak saya sebagai murid, sebagai salah satu warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan di negara Indonesia. Sementara kewajiban saya adalah untuk mengerjakan tugas video PPKN ini. Jadi ini adalah kewajiban saya karena saya telah mendapatkan hak sebagai hak pendidikan sebagai warga negara Indonesia. Jadi saya harus melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang pelajar, yang juga merupakan kewajiban saya sebagai seorang warga negara, yaitu mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi dari sini kita sudah paham pengertian dari IPTEK dan juga pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Jadi yang sudah kita lihat tadi adalah definisi-definisi dari istilah-istilah pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya kita akan masuk ke topik, yaitu pemanfaatan IPTEK dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.
Jadi sebelumnya kita harus melihat dulu pengaruh iptek dengan hak dan kewajiban warga negara. Jadi semakin berkembangnya iptek, maka hak dan kewajiban warga negara pun juga semakin berkembang. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan regulasi terhadap teknologi tersebut. Misalnya pada bidang obat-obatan terlarang dan narkotika. Beberapa tahun yang lalu kita mungkin pernah mendengar kasus tentang tembakau gorila. Tembakau gorila adalah salah satu jenis narkotika yang masih baru dan belum diregulasi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Penggunaan hal-hal yang ilegal seperti ini tentu saja melanggar kewajiban warga negara. Sebagai warga negara kita harus selalu mematuhi peraturan dan tidak boleh melakukan larangan-larangan yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Namun dengan perkembangan iptek, maka muncul hal-hal baru yang dapat membuat celah pada aturan-aturan ini sehingga dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran. Lalu contoh lainnya adalah kewajiban ya, pada segi kewajiban. Lalu pada segi hak, contoh yang paling utama adalah penyalahgunaan hak kartu prakerja. Akhir-akhir ini kartu prakerja memang sering disoroti oleh masyarakat. Namun banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkannya demi tujuan-tujuan pribadi. Mereka dengan tidak sungkan mencairkan uang prakerja hanya untuk mereka gunakan demi kepentingan mereka sendiri. Berikut ini contohnya, mungkin kurang banyak, tapi mungkin kedepannya Anda akan menemukan sendiri, kemungkinan besar. Jadi itu contoh dari pelanggaran hak melalui kartu prakerja. Jadi pelanggaran yang seperti ini sangat fatal ya. Kenapa? Karena hak seperti itu adalah hak warga negara yang dilanggar oleh warga negara yang lain. Padahal umumnya hak warga negara itu hanya bisa dilanggar oleh instansi pemerintah, oknum-oknum dari instansi pemerintah. Contohnya seperti kasus korupsi dan sebagainya. Kasus korupsi mungkin pungli atau kasus-kasus yang berkaitan dengan korupnya oknum pemerintah dan yang lain-lainnya. Namun jika melihat masyarakat Indonesia itu sendiri, sepertinya mindsetnya masih belum terbuka, sehingga ya kalau masyarakatnya saja korup, bagaimana pemerintahnya tidak korup? Seperti itulah kurang lebih. Jadi bagaimana cara kita menangani semua ini? Ya karena semua celah-celah ini disebabkan oleh iptek tadi, maka hanya iptek juga yang bisa memenuhi dan menambal celah-celah pada hak dan kewajiban warga negara tersebut. Misalnya pada kartu prakerja, kita harus pemerintah harus membuat regulasi yang lebih ketat lagi dan harus memberikan penanganan dan pengawasan yang lebih ketat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi ditambahkan suatu sistem untuk mencegah hal-hal tersebut, dan sistem tersebut pastinya berbasis pada teknologi informasi. Lalu selanjutnya pada hal kewajiban tadi, pelanggaran peraturan, maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah akan membuat aturan-aturan yang baru yang menentukan regulasinya, dan iptek akan membantu untuk menyebarluaskan dan mempublikasikan peraturan-peraturan ini sehingga masyarakat bisa tahu tentang apa yang mereka hadapi. Dan yang lainnya mungkin pelanggaran kewajiban warga negara yang lain mungkin adalah pelanggaran aturan, misalnya pelanggaran aturan lalu lintas. Pelanggaran aturan lalu lintas kali ini bisa dengan mudah ditangani karena ada sistem tilang elektronik yang baru di kota-kota besar. Meskipun di kota-kota kecil sistem seperti ini belum tersedia, namun di kota besar sistem ini cukup membantu lah bagi para polisi untuk melakukan tindakan penilangan pada oknum-oknum pengendara lalu lintas yang kurang bertanggung jawab. Dan juga masih banyak lagi bidang-bidang lainnya yang telah terbantu oleh iptek. Meskipun memang kenyataannya hak dan kewajiban warga negara
banyak tereksploitasi dan banyak dibuat celah oleh iptek, kenyataannya malah iptek juga yang telah membantu penanganan pelanggaran dari kasus-kasus tersebut. Jadi seperti itulah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dalam kesempatan selanjutnya semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas segalanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.